Halo, perkenalkan saya Dimas dan ini istri saya Erika. Di sini kami akan membagikan dan sharing tentang perjalanan kami sebagai pasangan hidup, sebagai orang tua dan sebagai pribadi yang sangat terbuka untuk menjadi teman seperjalanan kalian yang memiliki pengalaman dan kisah hidup yang juga ingin dibagikan seperti kami. Cerita kali ini kami baik itu Natal maupun Lebaran di mana orang bersiap mudik bersiap ya, mudik ya. kayak sekarang itu sampai ada di reels tuh ke rumah mertuaku cuma 3 langkah gitu ya. Nah mungkin seperti itu gambarannya gitu. Iya, iya. Nah, di situ kami belum pernah tuh ngalamin mudik-mudikan sampai di setelah tahun 2017 karena saya bertugas di sebuah perusahaan FMCG multinasional yang mengharuskan kami untuk berpindah kota gitu kan. Jadi akhirnya kami sekeluarga pindah tuh ke Tangerang, Ya. di mana tempat kami tinggal sekarang. Nah, dari situ mulai tahun 2017 Desember kami mulai merasain macet-macetan ya, Dek. Iya, kalau waktu pas momen Natalnya sih belum ya, tapi waktu mulai momen Lebarannya itu yang kita mudik pas jamnya orang pada mudik juga jadwalnya. Perjalanan sampai hampir 20 jam gitu ya kita di jalan berempat dengan anak kami. Jalan dari jam 6 pagi dan nyampe Jogja jam 2 pagi. Hmm. 20 jam Itu kita waktu baru sampai. heboh-hebohnya ini ya, apa namanya? Tol baru. Ya, waktu itu tol baru dan itu sebelum Covid ya, gitu. Terus sebenarnya kenapa ini menarik gitu? Karena kita ngelihat di Reels itu juga banyak yang sebetulnya deg-degan ya gitu. Nggak semua orang tuh ngerasain kegembiraan gitu. Waktu mudik. Waktu mudik gitu, karena ada deg-degannya ya. Nanti sampai di rumah ketemu keluarga besar, ditanyain kapan nikah, yang belum nikah, kapan punya anak gitu. Bahkan ketika yang sudah punya anak juga ditanya kapan punya adik lagi gitu ya. Kenapa cuma satu anaknya gitu. Rasanya tuh hidup kita tuh penuh dinilai sama orang lain dan kita takut untuk menghadapi penilaian-penilaian itu. Jadi Tapi justru itu waktu kita kumpul-kumpul sama keluarga. betul, ada senangnya sih pasti, tapi juga ada rasanya nggak enaknya ya mungkin buat beberapa orang ketika dia harus ditanya-tanya seperti itu gitu, dan terkadang membuat kita tuh kayak nggak bisa tampil secara genuinenya kita kayak Apa apa adanya apa maksudnya. adanya gitu ketika harus bertemu dengan keluarga besar gitu ya. Tuh. Kayak ketemu sama teman-teman masa kecil juga. Betul, betul. Cerita mungkin kan banyak yang tinggal di luar kota, terus ada biasanya ada reuni gitu ya. Ya, reuni-reuni gitu. Ini aja udah diundang ya beberapa, mesti udah nyusun tuh ada grup-grup SMP, SMA gitu kan. Kapan bisa ketemu gitu. Nah, terkadang yang gitu-gitu tuh justru kadang membuat beberapa orang momen yang harusnya kangen-kangenan itu ya membangun sebuah kenangan, mengingatkan kembali kenangan gitu ya. Itu jadi momen yang tidak menyenangkan ya gitu karena hal-hal itu tadi. Tuh. Yang paling dituju biasanya kalau kita mudik itu sebenarnya ingin ketemu orang tua kan. Iya, Kalau yang misalkan jelas dia itu. tinggal jauh dari Betul. rumah, pulang setahun beberapa kali, mungkin hanya sekali kesempatan Ya. atau 2 kali, itu pingin ketemu. Meskipun ya sekarang kita udah nggak lagi jauh ya, karena teknologi kan udah menghubungkan kita gampang, ada face video call, ada uh, voice call juga yang bisa kita pakai sewaktu-waktu. Tapi momen ketemu orang tua itu juga jadi sesuatu yang kita kangenin untuk kita mau mudik gitu kan. Nah, cuma memang dari beberapa pengalaman gitu, waktu ketemu orang tua itu juga bisa jadi nggak ini ya, nggak tidak kita manfaatkan untuk
mau bercerita tentang pengalaman hidup kita nggak juga terbuka mungkin. Betul. Gitu. Jadi no news is a good news gitu. Jadi mungkin ada teman-teman di luar sana mempunyai pengalaman yang sama. Kami coba sharing di sini. Kenapa? Karena dengan kita punya kesempatan untuk ketemu orang tua dan kita mulai membuat percakapan secara mendalam, kita punya waktu untuk berinteraksi secara pribadi dengan orang tua yang sebelumnya kita nggak pernah lakukan gitu. Ya, karena mungkin selama ini ngomongnya yang baik-baik aja ya, cerita orang tentang tua pinginnya kabar. kita taunya yang baik-baik. Iya, gitu. orang tua juga begitu karena sama-sama posisinya tidak ingin membuat kedua belah pihak saling khawatir ya. Sebetulnya seperti itu gitu, hingga akhirnya terkadang komunikasi dengan orang tua ya begitu karena terbangunnya selama ini seperti itu gitu. Kalau aku kan karena orang tua aku dekat gitu ya, bahkan tinggal bersama. Kalau aku apapun aku omongin gitu tanpa rasa sungkan ya, kadang ada baiknya ada enggaknya gitu ya. Dan kita dari tipe keluarga yang berbeda ya gitu. Bisa ceritain nggak awal mula akhirnya sampai ayah berani untuk memulai sebuah komunikasi yang deep talk itu gitu. Sebetulnya saya juga ragu-ragu untuk mau sharing gitu. Mulanya itu sebenarnya dengan adanya badai di dalam rumah tangga kami. Kebetulan di umur saya yang 40-an ini saya tertimpa PHK gitu kan. Ada berita yang kurang baik. Ya nature-nya orang tua pasti nantinya akan khawatir anaknya akan seperti apa, cucunya akan seperti apa gitu. Cuma dengan itu saya malah memberanikan diri untuk bercerita. Kemudian mereka juga merespon itu dengan ya apa yang menjadi genuinnya mereka akan memberikan nasihat. Ya kita tahu pada dasarnya orang tua itu suka menasehati. Sama seperti kita ke anak-anak, genuinnya mereka akan memberikan nasihat dan mereka akan memberikan pandangan mereka dari kacamata pengalaman mereka gitu, memberikan meyakinkan diri karena dengan aku bercerita sebetulnya itu akan memberikan kehangatan hati juga untuk mau terbuka, itu memberikan kehangatan hati juga untuk dan kelegaan ya. Kelegaan dari orang-orang yang kita tahu kita ternyata dikelilingi sama orang-orang yang mendukung, mensupport kita gitu. Jadi rasanya itu mungkin kalau nggak cerita ya orang sekitar kita termasuk orang tua itu nggak akan tahu ya keadaannya seperti apa gitu. Dan rasanya malah justru kita sendiri gitu ya. Tapi ketika kita mau membagikan, kita mau mulai terbuka dan bercerita, apalagi ke orang tua kita sendiri, di tengah kita sendiri yang udah jadi orang tua gitu ya, itu justru membuat kita tahu bahwa ada orang yang mensupport dan menerima serta mendukung di tengah kondisi kita yang seperti apapun itu gitu. Itu yang dirasakan ya gitu, dan itu manfaatnya lumayan baik ya gitu ketika mau terbuka dan mengungkapkan apa yang ada di hati. Karena perasaan kehilangan kayak gitu ya, misalnya kehilangan pekerjaan gitu kan, pasti ada perasaan dukanya ya, ada kehilangan, butuh waktu untuk menyesuaikan diri, merasa khawatir. Secara pribadi saya mengalami itu, jadi itu yang saya rasakan. Jadi ada rasa khawatir, rasa cemas nanti bisa dapat pekerjaan lagi atau enggak gitu. Dan setidaknya dalam upaya saya mencari pekerjaan-pekerjaan yang baru itu ada orang yang mendukung saya, memberikan semangat untuk saya terus maju. Kalau teman-teman saya yang saya bagi juga cerita ini, mereka selalu bilang sehat-sehat terus ya, tetap waras. Jadi dari dukungan-dukungan itu membuat
setidaknya saya mau melangkah setapak demi setapak untuk kemudian ya akhirnya ada jalan lagi gitu. Ya, mungkin untuk kisah ini nanti kita ceritakan lebih dalam gitu ya. Apa aja sih tahap-tahapan tentang berduka ya gitu. Karena kehilangan itu bukan hanya kehilangan akibat kematian gitu. Banyak hal tentang kehilangan yang menimbulkan duka cita yang mungkin nanti akan kita bahas di sesi yang lain ya. Lebih dalam gitu ya, Mas ya. Banyak manfaat yang bisa dirasakan Pasti, gitu ya. pasti. Pasti di samping itu kelegaan. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin khawatir boleh, khawatir akan membuat khawatir orang tua gitu ya. Ketika kita menceritakan Itu hal-hal wajar. iya yang ini itu wajar gitu. Tapi percayalah bahwa sama seperti kita menjadi orang tua, mereka pun lebih senang ketika kita mau membagi kesusahan dan kesedihan kita sama mereka, sama seperti kita ketika kita mengharapkan anak kita bercerita apapun gitu, senang ataupun sedih. Mungkin gitu. Dari apakah mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman ya yang sama. pengalaman atau kisah yang Boleh sama, boleh ketik-ketik di kolom komen ya. bagaimana struggle-nya untuk memulai komunikasi, karena saya mengalami juga hal itu. Untuk menjadi terbuka itu seperti ada tembok gede besar di depan saya untuk mau saya lompati gimana caranya. Nah, 2 pelajaran yang kami sharingkan hari ini, mudiklah dan bersenang-senanglah, kemudian manfaatkan waktu di rumah tidak hanya untuk bersenang-senang, tapi manfaatkan itu juga untuk membangun kembali relasi ya, membangun dengan kembali orang tua. relasi dengan siapapun, khususnya orang tua. Kalau kamu masih bisa ketemu mereka dan masih bisa bercakap-cakap dengan mereka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.